Kita akan segera membahasnya dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting yang sudah bergabung di Kompas Siang lewat sambungan daring. Bang Jamin, halo selamat siang Bang. Selamat siang Mbak Paskalis. Bang Jamin pasti mengikuti persidangan selama sepekan terakhir ini dari terdakwa Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga terakhir kemarin obstruction of justice. Sejauh ini catatan Anda untuk saksi-saksi yang kemudian yang paling banyak diragukan jaksa dan hakim, terutama asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini apa Bang Jamin? Ya, jadi begini, khusus untuk ARD, Kodir dan Susi, ini sangat riskan ya, dia dalam memberikan keterangan. Karena pertama, kedua ART ini kemungkinannya masih bekerja dengan terdakwa dan masih mendapatkan gaji atau penghasilan yang mungkin daripada terdakwa. Sehingga kemungkinan untuk diarahkan memberikan keterangan dan di bawah tekanan itu ada. Ya karena sehari-hariannya masih ada di rumah di sana walaupun tidak bertemu langsung dengan terdakwa. Nah, keadaan seperti ini akan menyulitkan bagi seorang saksi fakta yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri apabila mereka digiring untuk membuat suatu skenario lalu dimasukkan dalam pikiran mereka sehingga terbentuk mindset tersebut. Sehingga waktu mereka mau menyampaikan kesaksian, mereka terperangkap dengan mindset yang sudah ditanamkan dalam pikiran mereka. Sehingga kalau kita lihat, waktu mereka mau mengucapkan atau memberikan kesaksian atas pertanyaan, ada waktu delay untuk memikirkan kira-kira tepat tidak kalau saya mengucapkan ABC, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di mindset. Terus dicari lagi kalimat yang kira-kira cocok untuk disampaikan tetapi tidak bertentangan dengan mindset yang sudah ada di kepala tersebut. Hal ini saya kira bukan hal baru lagi yang dihadapi oleh jaksa ataupun hakim, karena hakim sudah terbiasa berhadapan dengan saksi-saksi yang berusaha diarahkan oleh contohnya ya oleh pengacaranya atau oleh orang yang berkepentingan terhadap orang ini untuk mengatakan atau mengucapkan sesuatu yang kira-kira berbeda. Nah, hal yang paling kelihatan sekali terkait dengan ini adalah perbedaan antara apa yang di BAP dengan apa yang diterangkan dalam persidangan. Nah, bagaimana ini kalau terjadi ada dua hal yang berbeda? Memang di pasal 185 di KUHP mengatakan apa yang disampaikan di persidangan itulah keterangan yang benar. Tetapi hakim tidak serta-merta mengaminkan apa yang diucapkan di persidangan tersebut. Dia harus melihat latar belakang kenapa dia mengucapkan kesaksian tersebut. Lalu latar belakang kehidupannya sebagaimana, apakah dia ada punya kaitan dengan orang lain yang punya kepentingan terhadap apa yang akan dia saksikan. Nah, jadi kalau keterangan tersebut dianggap oleh hakim tidak benar, yang benar adalah di BAP, tidak juga itu menjadi dasar hakim untuk mengambil keterangan itu sebagai keterangan yang benar. Sampai hakim memaksa atau memberikan tata cara pertanyaan yang kelihatannya seperti mengancam gitu ya, tetapi tidak, itu strategi dan diberikan peringatan sesuai dengan pasal 174 ayat 1, apabila orang yang tidak memberikan keterangan yang benar, dia akan dikenakan sanksi pidana dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 yang memiliki sanksi 7 tahun penjara. Oke. Jadi dia itu, saya khawatir begini Mbak Barki, saya khawatir orang ini karena dasar pendidikannya rendah, dia nggak mengerti konsekuensi hukum yang dia hadapi. Tapi dia hanya mengerti, pokoknya kamu mengucapkan hal ini, saya backup dan kamu tidak akan diapa-apai. Nah itu mungkin menjadi pegangannya di belakang. Jadi dia tidak menyadari seorang saksi yang memberikan keterangan di persidangan itu punya dampak pidana begitu kalau sampai dia berbohong dan bisa dibuktikan begitu. Berarti Bang Jamin ini bisa dengan kata lain menyatakan bahwa kedua saksi ini potensi besar sekali kalau mereka ada settingan sebelum masuk ke sidang. Bukan hanya saksi begini saja ya, saksi-saksi yang di persidangan kalau contohnya itu orang yang punya kedekatan dengan
salah satu terdakwa atau orang lain yang punya kepentingan, biasanya mereka bertanya, kira-kira apa ya nanti yang saya akan memberikan kesaksian. Hmm, Tapi kalau kita benar, kalau orang yang benar tidak merekayasa, gampang sekali, Mbak Paskalis. Dia kan kalau dia saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami. Kalau ditanya A yang dia alami, dia dengar sendiri tanpa harus merekayasa, spontanitas jawabannya pasti spontanitas gampang dan bisa diterima. Tetapi punya kaitan lagi dengan pertanyaan berikutnya, nyambung begitu. Dan dia nggak hmm. ragu-ragu. Tetapi kalau ditanya yang tidak ditanya dijawab, atau yang ditanya tetapi lambat memberikan respon, ya, berpikir panjang, nah ini juga menjadi dasar bagi hakim kemungkinan orang ini akan berbohong atau memberikan keterangan berbelit-belit begitu. Oke. Nah ini seperti itu gitu. Ini bisakah mereka akhirnya nanti bisa jadi tersangka karena memberi keterangan palsu? Syaratnya apa, Bang Jamin, sampai saksi ini bisa nanti malah menjadi tersangka begitu? Ya, kalau dia disesuai dengan pasal 174 tadi yang saya sebutkan di ayat 1, maka seketika tadi sudah kita dengar jaksa meminta penetapan kepada hakim untuk menetapkan seseorang ini menjadi tersangka pada saat itu juga. Nah, bisa saja hakim pada saat itu juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menetapkan orang itu sebagai tersangka dan dia dimasukkan dalam penyidikan ya untuk membuktikan apakah orang ini bohong atau tidak. Hmm. Bisa juga itu setelah sidang ini, maka para pihak seperti contohnya kuasa hukum dari terdakwa yang merasa dirugikan ya atau pihak lain korban ya, contohnya korban dari pengacara Yosua melaporkan karena keterangan dia itu mengakibatkan kerugian bagi korban. Itu juga bisa diajukan laporan pidana kepada polisi dan polisi nanti langsung menyampaikan kepada jaksa. Tapi kalau dengan cepat seperti pasal 174 tadi ya langsung hakimnya memerintahkan jaksa untuk menetapkan seseorang ini menjadi tersangka. Tersangka, oke. Tapi untuk memastikan kedua saksi ini nantinya benar-benar bisa mengatakan yang sesungguhnya itu gimana caranya, Bang Jamin? Eh, ini banyak cara sebenarnya. Yang paling prinsip sebenarnya ini kan saksi penting, apalagi Susi ya, khusus Hmm. Susi karena dia tahu rentetan kejadian dari Magelang, Saguling, dan Duren 3. Jadi saya kira harus ditempatkan dalam tempat khusus begitu supaya dia tidak bisa lagi dipengaruhi oleh Hmm. siapapun begitu. Jadi dia bisa dengan leluasa contohnya menerangkan ya di luar persidangan dan juga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Jadi kalau sampai dia bebas dan masih bekerja contohnya sampai saat ini di rumah majikannya yaitu FS dan PC, saya khawatir kejadian berulang lagi nanti akan terjadi waktu dia diperiksa untuk kasus yang lain ya kan masih baru satu kasus Baradae ya, masih ada RR dan Mahfud juga Kuat Ma'ruf ya. Ya, jadi saya kira harusnya hakim memerintahkan untuk dimasukkan dalam tempat khusus begitu. Baik itu contohnya bisa aja dia memerintahkan dalam perlindungan LPSK karena saksi dikhawatirkan terancam jiwanya gitu. Kalau sampai nanti dia dibiarkan berada di tempat atau sedang bekerja di rumah terdakwa pada saat ini gitu. Karena meskipun FS dan PC saat ini sudah ada di sel, pengaruh itu bisa datang dari siapa saja yang ada di sekitarnya dia meskipun kalau dia masih tinggal di rumah tuannya begitu. Iya, banyak sekali kan ada orang lain, contohnya ya saya tidak menduga, tapi bisa saja kuasa hukum contohnya mengarahkan kan bisa bisa terjadi juga seperti itu begitu kan, atau pihak lain yang berkepentingan. Pada umumnya, Mbak, kalau saksi-saksi yang menguntungkan kita, contohnya terdakwa itu biasanya kuasa hukum memberikan arahan, tapi arahan itu tentu bahaya kalau sampai arahan itu menyangkut berbohong. Karena apa? Kalau sampai diketahui pengacaranya memberikan keterangan yang supaya berbohong, itu masuk penyertaan jadinya. Pengacaranya masuk pasal 55, menyuruh orang untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu di dalam persidangan. Jadi itu resiko juga bagi pengacara sampai kalau sampai pengacara memberikan keterangan
mengarahkan orang itu untuk berbohong. Nah, itu nggak boleh dan bisa kena itu pengacaranya dengan pasal 55 begitu. Oke, Jadi tapi kalau misalnya Bang Jamin nanti kedua saksi ini tiba-tiba jadi tersangka karena memberikan keterangan palsu, ini nanti akan mempengaruhi jalannya persidangan nggak Bang Jamin? ya ada ketentuan mengatakan, tapi tidak selalu diambil seperti itu, harus diputuskan terlebih dahulu apakah orang ini bersalah atau tidak bersalah untuk memberikan keterangan palsu. Kalau dia bersalah berarti kan dia tidak bisa lagi diminta keterangannya karena dia sudah nyata-nyata melakukan suatu perbuatan keterangan palsu. Tapi kalau tidak terbukti masih bisa. Jadi perkara ini bisa ditunda sampai putusan menyatakan orang ini telah melakukan tindakan berbohong. Karena kalau dia berbohong, maka semua fakta yang sudah disampaikan itu nilainya nol, nggak punya arti lagi, begitu kan? Jadi harus diperiksa lebih dahulu, baru nanti perkara yang intinya dilanjutkan, begitu. Itu aturannya, begitu. Tapi bisa juga bersamaan, ya paralel juga bisa sebelum putusan akhir. Baik, terima kasih Bang Jamin Ginting sudah bergabung di Kompas Siang hari ini, memberikan informasi soal saksi-saksi yang kita akan lihat nih di persidangan setelah ini bagaimana untuk saksi-saksi selanjutnya. Terima kasih Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan sudah bergabung di Kompas Siang, sehat selalu.